bahwa Angkatan Udara tidak terlibat di dalam persoalan ini. Dan saya mengkutuk pula the Pancasila. Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan. Pada tanggal 1 Juni 1945, Pancasila lahir sebagai dasar negara Indonesia yang hingga kini tetap digunakan. Pada hari itu, Bung Karno menyampaikan konsep dan rumusan awal Pancasila dalam sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang disebut dengan BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Bung Karno menjelaskan Pancasila sebagai landasan penting yang dibutuhkan oleh Indonesia sebagai negara merdeka. Sidang tersebut berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Gagasan tentang Pancasila lahir dari proses perenungan mendalam Bung Karno selama masa pengasingannya. Meskipun berada dalam pesunyian pengasingan, semangatnya untuk membebaskan Indonesia dari penjajahan tetap berkobar, menghasilkan ide besar yang menjadi dasar ideologi negara dan alat pemersatu bangsa. Hai, nama saya M. Ayub Asmi Zirkana. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 24023190007. Sebelumnya, tahukah teman-teman bahwa Indonesia itu memiliki beribu-ribu pulau, beribu-ribu suku, budaya, dan juga bahasa? Akan tetapi, kita masih bisa menjadi satu. Kita bisa bersatu membentuk NKRI, bisa membentuk kesatuan bangsa Indonesia. Hal itu tentunya dilandasi oleh satu semboyan, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Namun, apakah teman-teman tahu arti dari semboyan tersebut? Bhinneka Tunggal Ika memiliki arti berbeda-beda namun tetap satu jua, yang dimana ini merupakan suatu landasan penting dalam kesatuan bangsa Indonesia. Hal ini juga tercakup dalam Pancasila, terutama sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Maka dari itu, kita sebagai bangsa Indonesia harus selalu mewujudkan persatuan dan juga kesatuan Indonesia. Pancasila, terutama sila ketiga, mengajarkan kita untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini bukan hanya sekedar kata-kata, tapi suatu tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana penerapan sila ini dapat dilakukan? Mari kita telusuri. Gotong royong adalah salah satu wujud nyata dari persatuan. Ketika warga bekerja bersama tanpa memandang suku, agama, atau latar belakang, itulah semangat sila ketiga. Kebersamaan ini mengajarkan kita bahwa keberhasilan bersama lebih penting daripada kepentingan individu. Ya, kami di sini memang selalu berusaha bekerjasama, Mas. Ya, dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah itu memang harus bekerjasama, karena kan dengan bersama semua masalah itu bisa teratasi ya. Terlebih lagi karena bagi kami itu persatuan dan kebersamaan itu kayak apa ya, fondasi gitu, fondasi utama untuk mengembangkan desa ini agar kedepannya
desa ini bisa menjadi lebih baik gitu loh. Dan juga desa ini rukun, sehingga tidak ada yang namanya perpecahan, tidak ada yang namanya berantem lah gitu. Tidak hanya itu pemirsa, ada lagi salah satu contoh bentuk penerapan sila ketiga, Persatuan Indonesia, yang dimana para pemuda-pemuda ini bergotong royong dalam melakukan bakti sosial dan melakukan kebaikan. Meskipun dengan latar yang berbeda, namun mereka tetap bersama-sama melakukan atau mengerjakan tugasnya dengan baik dan benar. Terlebih lagi, tugas ini dilakukan dengan kompak. Peran pemuda dalam menerapkan sila ketiga juga sangat besar, yang dimana ketika generasi muda ini bergotong royong melakukan aksi sosial, mereka menunjukkan bahwa persatuan bukanlah sekedar warisan, tapi merupakan sebuah tanggung jawab yang harus diteruskan dan dilestarikan. Menyapu. Jadi kami percaya bahwa perubahan dimulai dari kita sebagai muda. Kita harus bisa melakukan sesuatu kebaikan, melakukan perubahan pada negara kita. Dan juga itu dengan bersama-sama kita juga bisa melakukan suatu kebaikan, bisa mengatasi masalah apapun itu, mulai dari masalah lingkungan hingga ke masalah sosial. Selain itu juga jiwa korsa kita perlu dipertahankan untuk mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa. Di tengah tantangan zaman ini, kita harus terus menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, menghormati perbedaan, saling membantu, dan bekerja sama adalah kunci untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Persatuan dan kesatuan bangsa bukan hanyalah sebuah slogan, bukan hanyalah sebuah kata-kata, namun itu adalah sebuah identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Maka dari itu, marilah kita bersama-sama mewujudkan sila ketiga, Persatuan Indonesia, dalam setiap langkah kehidupan kita. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Bersama kita adalah Indonesia. Rasane koyo swarga, ora peduli donya dadi neraka. Nek kene tansah independen lan merdeka. Tanah lahirkan tata untuk rakyat, di mana rajanya bercermin di kabur rakyat. Demikianlah singgasana bermartabat, berdiri kokoh untuk mengayomi rakyat. Memayu hayuning bawono, soko zaman perjuangan nganti merdeka. Jogja istimewa bukan hanya daerahnya, tapi juga karena orang-orangnya. Jogja